Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Selain menyebabkan terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Setiap hari bumi berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali yaitu 23 jam 56 menit dan 3 detik atau sekitar 24 jam. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Rotasi bumi dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semu matahari. Saat pagi hari, kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan pada sore hari matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya, bumilah yang bergerak pada porosnya sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang dan kita sebut siang hari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan gelap dan kita sebut malam hari. Oleh karena itu, saat kita di Indonesia mengalami siang hari, ada bagian lain di bumi yang sedang mengalami malam hari dan sebaliknya. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat dua jenis garis. Garis-garis tersebut adalah garis hayal, lintang, dan bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis bujur adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu seluruh dunia. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar adalah sejauh 15 derajat. Dengan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Garis bujur 0 terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Waktu di belahan bumi bagian timur 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur lebih cepat 1 hari dibandingkan belahan bumi bagian barat, yaitu 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Sedangkan panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah tersebut adalah waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Perbedaan daerah waktu yang ada di Indonesia mengakibatkan kita perlu menyesuaikan aktivitas kita sesuai dengan waktu daerah tersebut. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau yang disebut kala revolusi adalah 365/4 hari. Lamanya revolusi ini juga digunakan untuk menentukan waktu 1 tahun. Oleh karena kala revolusi bumi dalam 1 tahun adalah 365/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun Kabisat. Dalam tahun Kabisat terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari.
Pengaruh revolusi bumi adalah sebagai berikut. Pertama, penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Kedua, terjadinya gerak semu matahari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini karena bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Hal ini dikarenakan perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika atau garis edar semu matahari. Perbedaan lamanya siang dan malam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode 21 Maret hingga 21 September. Kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi utara lebih lama daripada waktu siang belahan bumi selatan. Yang kedua, periode 21 September hingga 21 Maret. Kutub selatan mendekati matahari, sementara kutub utara menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi selatan lebih lama daripada waktu siang belahan bumi utara. Pengaruh revolusi bumi yang keempat adalah perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Dan pengaruh revolusi bumi yang terakhir adalah adanya rasi bintang yang tampak berbeda pada setiap bulannya. Demikianlah kita telah belajar tentang rotasi bumi dan pengaruhnya. Sampai berjumpa pada video pembelajaran kita selanjutnya.